Semua, perkenalkan namaku Berliani Johar Ramadan, 3 digit terakhirku 096. Di sini saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming atau OOP C++. Yang pertama, penjelasan C++. C++ adalah bahasa pemrograman yang mendukung konsep Object Oriented Programming atau OOP. OOP yaitu cara penulisan program yang dari dunia nyata dengan menggunakan kelas dan objek. Setiap objek memiliki atribut seperti data atau karakteristik dan methods atau seperti tindakan atau perilaku. Misalnya, sebuah mobil dapat dianggap sebuah objek yang punya atribut seperti warna dan berat serta metode seperti bergerak atau mengerem. Dalam C++, atribut biasanya berupa variabel, sedangkan metode berupa fungsi dan keduanya disebut sebagai class member. Pendekatan ini membuat program lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan digunakan kembali. OOP, analogi sederhana, OOP membagi program menjadi objek-objek kecil agar lebih mudah diatur. Setiap objek punya atribut data dan metode atau aksi atau perilaku. Analogi kue dan cetakan. Kelas sama dengan cetak kue. Objek kue yang dibuat dari cetakan itu. Semua kue dari cetakan yang sama bentuknya sama. Tapi topping atau isi atau atribut bisa berbeda. Artinya banyak objek bisa dibuat dari satu kelas dan masing-masing bisa punya data yang berbeda. Object Oriented Programming (OP) adalah cara membuat program dengan membagi kode menjadi objek. Objek di sini bisa dianggap seperti benda yang punya data dan bisa melakukan sesuatu. Setiap objek punya data atau variabel dan perilaku atau fungsi. Data sama dengan informasi milik objek. Perilaku apa yang bisa dilakukan objek. Tujuan OOP adalah membuat kode lebih rapi, mudah diatur, dan bisa dipakai ulang. Jadi saat membuat program besar, semuanya lebih terstruktur dan tidak berantakan. Contoh dalam kehidupan nyata, itu ada kelas bernama mobil, seperti blueprint atau cetakan. Dari kelas mobil, kita bisa membuat banyak objek berbeda, seperti mobil Asep, mobil Budi, mobil Ilham. Semuanya berasal dari blueprint yang sama, tapi punya warna, merek, atau tahun yang berbeda. Membuat kelas. Untuk membuat kelas digunakan kata kunci kelas, seperti kelas, my class, public. Public itu untuk penentu akses, integer, my name. Itu untuk atribut variabel bertipe integer. String, my string. Itu untuk atribut atau variabel bertipe string. Kata kunci kelas digunakan untuk membuat sebuah kelas. Di contoh ini, nama kelasnya adalah myClass. Publik adalah penentu akses, yang artinya variabel atau fungsi di dalamnya dapat diakses dari luar kelas. Di dalam kelas terdapat variabel seperti myname, tipe integer, dan myString atau tipe string. Karena variabel ini berbeda di dalam kelas, maka mereka disebut atribut. Definisi kelas diakhiri dengan tanda titik koma. Ini wajib dalam penulisan C++. Membuat objek dalam C++, sebuah objek dibuat dari sebuah kelas. Kita sudah punya kelas bernama myClass, dan sekarang kelas tersebut bisa dipakai untuk membuat objek. Untuk membuat objek, dituliskan nama kelas, lalu nama objek yang ingin dibuat. Untuk mengakses atribut dalam kelas myName dan myString, gunakan titik pada nama objek. Contohnya,
class my class. Ini seperti tadi. Integer my name itu untuk atribut angka, string my string untuk atribut teks. Contohnya integer my class my object untuk membuat objek dari my class. Terus mengisi nilai atribut my object my name 15, my object my string sometimes. Menampilkan nilai atribut code my object my name nilai code my job string dengan rational dengan output 15 dan sometimes itu sendiri. Beberapa objek seperti itu dengan contohnya, contoh codingannya itu integer main buat objek pertama dari kelas car. Contoh car objek brand BMW, car objek 1 model X5, car objek year 1999. Membuat objek kedua dari kelas car objek 2, car objek 2 brand Ford, car objek 2 model Mustang, car objek 2 year 1969. Itu terus menampilkan data kedua objek code, car objek brand, car objek model, car objek 1 year, terus code car objek 2 brand, car objek 2 model, car objek 2 year dengan rational dengan output BMW X5 1999, Ford Mustang 1069. Class methods. Method adalah fungsi yang berada di dalam kelas. Method dipakai agar sebuah objek bisa melakukan suatu tindakan atau perilaku. Dalam C++ ada dua cara membuat metode di dalam kelas. Yang pertama, definisi di dalam kelas, inside class definition. Fungsi langsung ditulis dalam blok kelas. Definisi di luar kelas atau set class definition. Fungsi ditulis di luar kelas, tapi masih milik kelas tersebut dengan menuliskan name class sama dengan name method. Define a method inside the class. Pada contoh berikut, kita membuat sebuah fungsi dalam kelas dan kita menamainya my method. Metode digunakan untuk memberikan aksi atau perilaku pada suatu kelas. Kita memanggil metode dengan membuat objek dari kelas, lalu menggunakan tanda titik seperti saat mengasih atribut. Dengan contoh kodenya, kelas my class membuat kelas public. Ini bagian yang bisa diakses dari luar kelas. Void my method itu untuk metode fungsi di dalam kelas. Code hello world integer main my class my object untuk membuat objek dari my class. My object my method memanggil metode dengan rational. Dalam program yang lebih besar, seringkali lebih rapi jika metode hanya dikelaskan dalam kelas, lalu didefinisikan di luar kelas. Cara melakukan adalah dengan menuliskan nama kelas, diikuti operator, lalu nama metode untuk menghubungkan kembali ke kelas. Contohnya, ini my class untuk buat kelas, public, bagian yang dapat diakses dari luar. Void, ini integrasi metode. Terus ini mendefinisikan metode di luar kelas. Void my class my method. Code hello world. Integer main my class my object my class my object my method. My class my object ini untuk membuat objek dari my class. My object my method ini untuk memanggil metode. Parameter. Kita juga bisa mengirimkan nilai ke dalam metode, sama seperti menggunakan fungsi biasa. Contohnya kelas car, public, integer speed, integer max speed. Ini untuk deklarasi metode dengan parameter. Terus definisi metode di luar kelas, integer car, speed, integer max speed, return max speed, mengembalikan nilai parameter. Integer main itu terus car my job, my object itu membuat
objek dari kelas car, code, myObject, speed 200. Itu memanggil metode dengan memberikan nilai atau parameter. Konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus yang otomatis dijalankan ketika sebuah objek dari kelas dibuat. Untuk membuat konstruktor digunakan nama yang sama persis dengan nama kelas, lalu tambahkan kurung. Contoh kodenya itu kelas, my class, membuat kelas public bagian yang bisa diakses dari luar, my class konstruktor, code hello world, integer main, my class my object. Itu untuk membuat objek konstruktor otomatis dipanggil dengan return null. Aturan konstruktor. Konstruktor selalu memakai nama yang sama dengan nama kelas karena fungsinya adalah menyiapkan objek saat pertama kali dibuat. Konstruktor tidak memiliki tipe pengembalian, return type, bahkan void karena tugasnya bukan menggunakan nilai, tetapi melakukan inisialisasi. Biasanya diletakkan bagian publik agar bisa otomatis dipanggil ketika objek dibuat dari luar kelas. Konstruktor akan otomatis jalankan ketika objek dibuat, sehingga kita tidak perlu memanggilnya seperti metode biasa. Inheritance. Inheritance atau pewarisan. Inheritance pewarisan adalah konsep memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Dengan cara ini, kita bisa menulis kode yang lebih rapi, menghindari perulangan, dan memudahkan pengembangan program. Terus konsep inheritance adalah atau pewarisan itu adalah base class parent, kelas yang memberikan atribut dan metode untuk diwarisi oleh kelas lain. Derived class, child, object, kelas yang menerima atau mewarisi atribut dan metode dari base class. Untuk membuat pewarisan, gunakan simbol kurung dan sama dengan titik 2 kurung lagi setelah nama kelas, lalu ikuti dengan name base kelas yang ini diwarisi. Dengan contoh kode base class, fashel, vhel, public, string brand, port, void, home, code, tutut. Default class car, public vehicle, public, strip model, Mustang, integer main, car, my car home, code, my car, brand, plus titik 2 atas, plus my car model. Dari contoh baris kode di samping, car, kelas atau anak, mewarisi atribut dan metode dari vehicle, kelas induk. Sekian. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program inheritance itu sendiri. Baris pertama itu ada include vector. Include vector itu digunakan untuk operasi input output seperti code untuk mencetak konsul. Meskipun vektor diimpor, ia digunakan dalam kode ini. Kelas induk, kelas animal. Kelas animal ini untuk mendefinisikan kelas bernama animal atau hewan. Kelas 6 itu publik. Kata kunci ini menandakan anggota-anggota yang mengikuti dapat diakses dari luar kelas. Animal string n. String name mendeklarasikan variabel anggota publik bernama name dengan tipe data string. Ini akan menyimpan nama hewan. Animal string ini adalah konstruktor dari kelas animal. Ia akan dipanggil saat objek animal atau turunannya dibuat. Ia menerima satu argumen string n. Name n ini menginisiasi atau mengisi variabel nama anggota name dengan nilai yang diterima dari argumen n. Void speak ini
mendefinisikan fungsi metode publik bernama spek. Ia tidak dapat mengembalikan nilai atau void. Terus code name max sound. Ini mencetak output ke konsol menunjukkan bahwa hewan tersebut mengeluarkan suara. Contoh body max x sound. Terus ini menutup definisi dengan email kelas turunan. Contohnya kelas dog. Ini public animal ini mendefinisikan kelas bernama dog atau anjing. Bagian public animal menunjukkan bahwa dog mewarisi secara publik dari animal. Ini berarti setiap objek dog adalah juga objek animal dan memiliki semua anggota publik animal. Public ini menandakan anggota-anggota publik dari kelas dog. Terus dog, string n, animal n. Ini adalah konstruktor untuk kelas dog. Ia menerima string n bagian animal n adalah initializer list yang memanggil konstruktor dari kelas induk atau animal dan meneruskan ke sana. Ini dan ini memastikan bahwa anggota name dari animal inisiasi. Terus main ini di point bug ini adalah mendefinisikan fungsi khusus anjing bernama bug. Codename says wolf ini mencetak output khusus anjing. Ia dapat mengakses nama karena diwariskan dari animal. Contoh body says wolf. Terus main ini fungsi ini titik awal eksekusi program. Integer main udah definisikan fungsi utama mengembalikan nilai integer. Dog d body itu membuat objek baru dari kelas dog bernama d. Saat dibuat, konstruktor dog dipanggil dengan argumen body yang kemudian memanggil konstruktor animal yang mengatur d name menjadi body. Baris 3. Terus d spec itu memanggil metode spec. Metode ini diwariskan dari kelas animal. Output body max sound. Oke, sekarang kita demokan saja. Nah, seperti biasa, body max itu sound dengan output body max sound, body size both. Oke, untuk project terakhir itu adalah project 2. Ini ada yang pertama, include string itu import library yang diperlukan. Stream jika digunakan untuk operasi input atau output seperti code. String digunakan untuk bekerja dengan tipe string atau teks. Using namespace std ini memungkinkan pengguna fungsi-fungsi standar seperti code, handle, dan string tanpa perlu standar di depannya. Kelas person ini untuk mendefinisikan kelas bernama person. Terus public, kata kunci ini menandakan bahwa anggota-anggota yang mengikutinya data dan fungsi dapat diakses dan dimodifikasikan dari luar kelas dari fungsi main misalnya. Terus string name ini adalah data member anggota atau properties dari kelas person. Setiap objek person akan memiliki dua properti ini. Name bertipe string dan s bertipe integer. Terus string person, string n, integer a. Ini adalah konstruktor dari kelas person. Konstruktor memiliki nama yang nama sama persis dengan kelas dan dipanggil secara otomatis saat objek baru dibuat. Ia menerima dua argumen, string n untuk nama dan integer a. A untuk usia. Di dalam
name and XA. Ini adalah di dalam konstruktor ia menginisiasi mengisi data member name dan X dari objek baru dengan nilai yang diberikan melalui argumen. Terus void intruders. Ini mendefinisikan fungsi atau metode publik bernama intruders. Ia tidak mengembalikan nilai void. Terus code hello my name is name and I'm 8 years old. Ini metode mencetak pesan perkenalan ke konsol menggunakan nilai name dan X tersimpan dalam objek tersebut. Terus main ini fungsi ini titik awal eksekusi program. Terus person P Johan 19 ini adalah langkah kunci membuat sebuah objek baru dari kelas person dan namanya P. Saat objek dibuat, konstruktor dipanggil dengan argumen Johan dan 19. Hasilnya objek P sekarang memiliki properti P name sama dengan Johan dan PH19. Terus P introduce ini memanggil metode introduce pada objek P dengan output hello my name is Johan and I'm 19 years old. Terus code name ini dan P name ini mengakses dan mencetak nilai data member dari objek P secara langsung dengan output Johan. Terus code H ini mengakses dan mencetak nilai data member S dari objek P secara langsung dengan output H19. Oke, sekarang kita akan mendemokan langsung untuk running. Oke, sekarang langsung dengan output itu hello my name is Johan and I'm 19 years old dengan output name Johan dan P-nya name Johan dan H19. Itu dengan outputnya. Sekian dari video saya. Terima kasih.